mulai tahun 2026, bakal ada perubahan yang cukup besar soal aturan bantuan sosial di Indonesia. Jadi kalau Anda atau keluarga Anda adalah penerima BPNT atau PKH, informasi ini wajib banget disimak. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih yang bakal berubah? Nah, ini dia pertanyaan yang mungkin bikin banyak dari kita jadi khawatir ya kan? Apa jangan-jangan bantuan yang selama ini diterima keluarga bakal dihentikan? Aturan baru ini memang bisa banget berpengaruh langsung ke status kelayakan Anda. Mari kita cari tahu jawabannya sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Untuk bisa menjawab kekhawatiran tadi, kita harus paham dulu sebenarnya perubahan besar apa sih yang bakal terjadi di 2026 dan kenapa pemerintah sampai memberlakukan aturan baru ini. Jadi intinya begini, mulai tahun 2026 nanti, pemerintah bakal pakai kriteria atau saringan baru untuk menentukan siapa yang berhak dapat bantuan. Ini bukan keputusan yang asal-asalan ya, tapi sebuah kebijakan resmi buat memastikan bantuan sosial itu diterima oleh mereka yang jadi prioritas utama. Nah, kunci buat ngerti semua perubahan ini tuh ada di satu istilah, desil. Mungkin ada yang udah pernah dengar, mungkin ada yang baru kali ini. Yuk kita kupas tuntas, apa sih maksudnya desil ini dan gimana cara kerjanya? Gampangnya gini deh, desil itu ibarat sistem peringkat kesejahteraan. Jadi pemerintah pakai sistem ini buat mengelompokkan semua rumah tangga di Indonesia berdasarkan tingkat ekonominya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Semuanya ini berdasarkan data yang dikumpulkan secara nasional. Terus gimana caranya peringkat desil sebuah keluarga itu ditentukan? Wah, ternyata ini nggak cuma lihat satu hal aja. Pemerintah itu lihat gambaran besarnya. Mulai dari total pendapatan seluruh anggota keluarga, bukan cuma satu orang ya. Terus aset yang dimiliki, misalnya rumah atau tanah. Ketersediaan fasilitas dasar juga dihitung. Bahkan, hal-hal kayak pemakaian listrik di atas 1.200 VA dan aktivitas perbankan juga jadi faktor penentu. Dan ini yang unik, khusus untuk lansia, kalau mereka tinggal satu kakak sama anak yang sudah bekerja, ini juga bisa ikut naikin peringkat desil keluarga itu. Nah, dengan adanya sistem baru dan kriteria baru ini, artinya akan ada beberapa keluarga yang gak lagi memenuhi syarat. Mari kita lihat lebih dalam, kenapa hal ini bisa terjadi. Di slide ini perubahannya kelihatan jelas banget. Kalau sebelumnya, bantuan sosial itu diberikan untuk keluarga yang masuk kategori desil 1 sampai dengan desil 5. Tapi, mulai tahun 2026, bantuannya bakal difokuskan hanya untuk desil 1 sampai 4. Artinya, desil 5 nggak lagi masuk daftar penerima. Jadi apa sih alasan dibalik perubahan ini? Menurut pemerintah, keluarga yang masuk kategori desil 5 itu dianggap sudah punya tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik. Makanya fokus bantuannya sekarang digeser ke mereka yang ada di desil di bawahnya, yang dinilai lebih membutuhkan. Tapi gimana kalau Anda merasa, wah, klasifikasi saya kayaknya nggak bener nih. Nah, kabar baiknya, ada kok caranya buat minta data Anda ditinjau ulang. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Ini pertanyaan yang penting banget, karena kan sistem data itu nggak selamanya 100% akurat. Kalau Anda merasa data Anda nggak sesuai kondisi sebenarnya, dan Anda seharusnya nggak masuk desil 5, Anda punya hak loh untuk mengajukan sanggahan. Ada dua cara yang bisa ditempuh. Cara pertama, ini cara konvensional, yaitu datang langsung. Anda bisa pergi ke kantor desa atau kelurahan terdekat, terus cari operator sistem SIKSNJ. Buat yang belum tahu, SIKSNJ itu sistem informasi resmi untuk data kesejahteraan sosial. Nah, temui operatornya, dan Anda bisa langsung minta data keluarga Anda ditinjau dan diupdate. Cara kedua ini lebih modern dan praktis. Kalau Anda lebih suka pakai smartphone, Anda bisa unduh aplikasi resmi pemerintah namanya Cek Bansos. Di dalam aplikasi itu, ada fitur yang namanya Usul Sanggah. Nah, lewat fitur ini, Anda bisa mengajukan permintaan peninjauan data secara online langsung dari HP Anda. Oh iya, soal waktu pengajuan ini juga ternyata penting loh. Waktu terbaik buat mengajukan sanggahan itu di awal bulan, idealnya antara tanggal 1 sampai 10. Kenapa? Supaya permintaan Anda bisa lebih cepat diproses untuk periode bantuan di bulan berikutnya. Kalau diajukan di tengah bulan masih oke, tapi kalau sudah di akhir bulan, kemungkinan besar Anda harus sabar menunggu sampai siklus pembaruan data selanjutnya. Oke, sebelum kita selesai, ada beberapa hal yang penting banget buat diingat. Ini supaya kita semua punya ekspektasi yang realistis tentang seluruh proses ini. Penting banget untuk dipahami ya, mengajukan permintaan itu bukan berarti otomatis langsung disetujui. Keputusan akhirnya nanti akan sangat bergantung pada hasil survei lapangan dan verifikasi ulang data oleh petugas. Proses ini juga butuh waktu, jadi hasilnya nggak akan instan dan nggak langsung kelihatan besok.
Jadi, meskipun gak ada jaminan pasti disetujui, mengajukan sanggahan itu tetap merupakan langkah yang sangat penting. Ini bukan cuma soal data Anda pribadi, tapi ini adalah upaya kita bersama untuk membantu memastikan data di sistem jadi lebih akurat, supaya bantuan sosial ke depannya bisa benar-benar jatuh ke tangan yang tepat. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya kembali ke Anda. Apakah Anda yakin data keluarga Anda yang ada di sistem pemerintah itu sudah paling baru dan akurat? Mengingat perubahan besar yang akan datang di 2026, sekarang ini adalah waktu yang paling tepat untuk memeriksa dan kalau perlu segera ambil tindakan. Jangan menunggu sampai terlambat.